Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Maria Herawati, Guru kelas 3. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga Ibu menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, dalam topik pembelajaran tema 5, subtema 2 kali ini, kita akan mempelajari tentang perubahan cuaca. Nah, Ibu berharap anak-anak fokus pada video pembelajaran Ibu kali ini. Mengawali video pembelajaran ini, marilah kita buka dengan doa. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, mengawali video pembelajaran kita, di awal minggu kemarin, kita dalam pembelajaran Zoom sudah mempelajari tentang cuaca. Nah, kembali Ibu mengingatkan, apa itu cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Nah, anak-anak, cuaca dapat berubah pada hari yang sama. Contohnya, marilah kita lihat. Pada suatu waktu kita dapat melihat cuaca dengan matahari yang terik. Kita merasakan panas ya anak-anak. Tetapi pada malam harinya tiba-tiba yang terjadi adalah hujan. Nah, dalam waktu singkat, dalam waktu hanya 1 hari, perubahan dapat terjadi dari yang panas menjadi hujan, anak-anak ya. Anak-anak, perubahan cuaca dipengaruhi oleh beberapa hal. Mari kita lihat apa saja yang mempengaruhi cuaca tersebut ya. Pertama adalah perubahan suhu di lingkungan kita ya. Lalu yang berikutnya angin yang bertiup. Berikutnya tekanan udara. Lalu kelembapan udara. Lalu curah hujannya. Lalu sinar mataharinya. Dan yang terakhir adalah kondisi awannya, ya. Itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi perubahan cuaca. Oke. Anak-anak, informasi tentang perubahan cuaca itu kita bisa dapatkan di kantor BMKG. Apa itu BMKG? BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini dia kantornya. Di mana Bu kantornya itu? Kantornya itu terletak berdampingan dengan bandar udara kita. Tahu bandar udara kita? Bandar udara Sultan Kaharudin. Nah, anak-anak, di kantor BMKG, perubahan cuaca diproses melalui stasiun meteorologi. Nah, ini dia stasiun meteorologi yang ada di Sumbawa. Nah, dari stasiun inilah kita akan mendapatkan berbagai informasi tentang perakiraan cuaca. Nah, ini anak-anak salah satu contohnya. Nah, ini adalah hasil perakiraan cuaca yang sudah diolah dalam bentuk data. Di sini tertulis Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Berarti keadaan cuaca saat itu di Sumbawa Besar. Nah, anak-anak lihat di situ ada tanggal 2 Februari 2020 kemarin. Ini salah satu contoh ya. Nah, anak-anak lihat pada siang hari ya. Pada siang hari itu terjadi hujan ringan dengan suhu udara 33 derajat Celcius. Mari kita lihat di gambar yang kedua,
waktu pada malam hari terjadi hujan lokal ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Lalu kita lihat lagi pada kolom yang ketiga atau gambar yang ketiga. Di situ tertulis pada dini hari terjadi cuaca berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius. Nah, anak, ini adalah contoh data yang sudah dikelola oleh BMKG tadi. Nah, anak-anak mengerti sampai di sini? Oke. Nah, anak-anak, karena bulan Oktober sampai dengan bulan Maret pada setiap tahunnya, Indonesia itu akan mengalami yang namanya musim hujan. Sedangkan pada bulan April sampai dengan September itu Indonesia akan mengalami musim panas. Maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita menghadapi musim-musim tersebut ya. 2 musim yang Ibu maksudkan. Nah, yang pertama, apa Bu persiapan yang perlu kita lakukan dalam menghadapi cuaca? Nah, cuaca dimaksud pertama, ya anak-anak ya. Pertama, kita harus makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini tetap sehat, stamina terjaga. Nah, anak-anak ya. Terus yang kedua, ketika musim hujan, anak-anak kalau hendak keluar dari rumah atau bepergian ke sekolah, ke tempat ibadah atau kemana saja, ingat, nah selalu memakai yang namanya payung ya. Terus kemudian jas hujan, jangan lupa penutup tas kalau kita menggunakan tas saat bepergian seperti gambar di atas ini. Nah, kemudian apalagi Bu yang kita persiapkan? Nah, ini persiapan kita ketika menghadapi musim panas. Nah, kalau musim panas itu kita tidak perlu pakai baju yang tebal-tebal, anak-anak. Karena apa? Karena kita akan mengeluarkan keringat yang banyak. Jadi, pakailah baju yang menyerap keringat ya. Tidak perlu lagi pakai mantel atau jas hujan. Tetapi kalau panas, terlalu panas, juga boleh menggunakan yang namanya payung. Nah, anak-anak, lalu sekarang kita beralih kepada proses terjadinya hujan. Anak-anak, bagaimana sih proses terjadinya hujan? Nah, untuk lebih memahami, mari anak-anak lihat slide berikut ini. Nah, Ibu sekarang sudah berdiri di antara danau ya. Ini danau yang luas, yang lebar ya. Nah, ini anak-anak. Nah, pertama-tama ya, proses terjadinya hujan itu adalah air di belakang Ibu ini ya. Sungai yang ada di belakang atau danau yang berada di belakang Ibu ini. Nah, ketika terkena panas matahari, maka akan menguap. Nah, air itu akan menguap. Nah, menguap dari mana saja? Bukan hanya dari sungai ya, tetapi juga dari danau, bisa jadi dari air laut. Karena terkena panas matahari, maka akan menguap. Lalu uapnya itu akan apa? Uapnya itu akan membentuk yang namanya awan. Nah, anak-anak lihat itu di sekitar matahari itu ada sekumpulan awan ya. Awan berarak-arak ya. Anak lihat kalau awan itu bergerak, ya memang ya bergerak ya, karena ditiup angin. Nah, lalu uap air yang ada di awan semakin lama semakin banyak. Nah, lihat tanda panah yang Ibu tunjukkan ini. Nah, lalu akan mengalami pendinginan
Sehingga awan-awan putih yang berarak tadi ketika mengalami pendinginan lalu berkumpul menjadi satu, maka terjadilah yang namanya awan hitam atau awan gelap. Nah, awan hitam atau awan gelap ini menandakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan, seperti halnya musim hujan saat ini, ya. Apalagi kita masih berada di bulan Januari, ya. Bulan Januari adalah bulan yang memang adalah musim hujan, anak-anak, ya. Nah, lihat arah panahnya lagi, anak-anak, ya. Lihat arah panahnya. Nah, dari awan yang hitam itu lama-kelamaan uap air ini berat, ya, maka jatuhlah ke bumi dalam bentuk titik-titik air yang kita namakan hujan, ya. Pertama didahului dengan hujan gerimis dulu. Semakin lama kalau angin bertiup semakin kencang, maka bisa terjadilah yang namanya hujan lebat atau hujan besar. Lalu hujan ini kemudian akan apa? Akan turun lagi ke danau. Danau yang semula, ya. Ke danau, ke sungai, ke laut. Bahkan ada air yang meresap ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah sebagai cadangan air, sehingga pada musim hujan itu kita gampang menemukan sumber air. Karena apa? Air yang tersedia dari mana tadi, anak-anak? Dari hujan. Nah, itu jadi sekilas anak-anak lihat tadi di sini adalah proses terjadinya hujan, ya. Jadi anak-anak sudah tahu hujan itu dari mana? Hujan itu berasal dari uap air, ya. Uap air dari mana? Ulangi lagi, uap air dari danau, sungai, laut, ya. Dari mana? Kenapa? Karena terkena panas matahari, lalu membentuk titik-titik awan. Awan lalu berbentuk berarak terus karena semakin lama semakin berat, jadilah awan hitam, ya. Lalu awan hitam karena titik air semakin banyak, mengalami kelembapan juga, maka terjadilah yang namanya hujan. Lalu kembali lagi jatuh ke sungai. Oke, anak-anak? Ya. Untuk lebih memahami, mari Ibu memperlihatkan skema berikut ini. Nah, anak-anak, di depan kita sudah melihat skema. Ini adalah skema dari proses sederhana terjadinya hujan, ya. Sesuai dengan gambar ini, nah, anak-anak boleh bisa lihat bagaimana dari air sungai, dari air laut, lalu dia meluap menjadi atau membentuk awan, lalu awan itu berarak karena mengandung titik-titik air yang mengalami kelembapan, lalu dia menjadi awan hitam, lalu turun hujan. Kembali ini skema atau proses terjadinya hujan secara sederhana. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini bagus-bagus karena setelahnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya seperti apa? Nanti kita lihat. Maka perhatikan bagus-bagus, ya anak-anak, ya, supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke? Nah, anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran kita tentang perubahan cuaca. Nah, dengan demikian berakhirlah video pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap bahwa video pembelajaran ini sungguh membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Nah, sebelumnya marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Ibu ingatkan lagi, ya, anak-anak, selalulah jaga yang namanya kesehatan, ya. Karena dengan sehat kita dapat melakukan apa saja. Nah, di masa pandemi ini masih Ibu wanti-wanti, jangan keluar rumah jika tidak perlu, ya. Selalu rajin cuci tangan, memakai masker,
bila harus keluar dari rumah, ya anak-anak ya, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, dan dari sini Ibu mengucapkan salam DJ10, ya. Thanks family class. See you next time. Bye bye. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.